Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Aji Nugroho dengan NPM 224 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang cara memilih sumber daya manusia dalam kepemimpinan. Memilih sumber daya manusia dalam konteks kepemimpinan tidak boleh asal mengambil sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada harus melakukan proses yaitu identifikasi, pemilihan, dan penempatan individu yang tepat dalam peran atau posisi tertentu dalam organisasi, sehingga organisasi dapat berperan aktif dalam efektivitas perusahaan. Hal ini melibatkan beberapa aspek yang penting. Di antaranya yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Seorang pemimpin harus mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi atau tim dalam hal keterampilan, pengalaman, dan kepribadian untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga pemimpin harus memilih sumber daya yang tepat dalam proses ini. Yang kedua yaitu perekrutan dan seleksi. Proses ini mencakup sumber daya yang ada atau individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Pemimpin perlu menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menilai kualifikasi calon seperti wawancara, teks keterampilan, dan penilaian lainnya, sehingga sumber daya yang dipilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu penempatan yang tepat. Walaupun sumber daya yang dipilih sudah memiliki keterampilan hebat, jika tidak ditempatkan di tempat yang tepat, dapat berujung sumber daya tidak bisa maksimal dalam perusahaan. Setelah seleksi dilakukan, pemimpin harus memastikan bahwa individu atau sumber daya tersebut ditempatkan di posisi atau peran yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Yang keempat yaitu pengembangan dan pembinaan. Setelah melewati proses penempatan yang tepat, sumber daya atau individu juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membina sumber daya manusia yang dipilih. Ini termasuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengembangan karir, agar sumber daya yang pilih dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang kelima yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja memantau dan mengevaluasi kinerja individu adalah bagian penting dari memilih sumber daya manusia itu sendiri. Pemimpin harus mampu memberikan umpan balik konstruktif, memberikan penghargaan, serta mengelola kinerja yang kurang memuaskan. Yang terakhir yaitu pengelolaan tim dan motivasi. Pemimpin juga harus memastikan bahwa tim bekerja secara efektif dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini mencakup motivasi tim, membangun kolaborasi, dan menangani konflik internal jika terjadi. Dengan melakukan proses-proses yang terdapat di atas, pemimpin seharusnya bisa memilih sumber daya yang tepat dan menempatkannya di posisi yang tepat. Dengan melakukan proses ini dengan baik, seorang pemimpin dapat membangun tim yang kuat dan efektif, yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Memilih sumber daya bukan hanya tentang menemukan orang yang memiliki kualifikasi terbaik, tetapi juga tentang memastikan bahwa mereka ditempatkan dan dikembangkan dengan cara yang dapat maksimal menguntungkan organisasi, sehingga pemilihan sumber daya manusia dalam konteks kepemimpinan ini perlu dilaksanakannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, sehingga organisasi memilih sumber daya yang terpilih tidak mubazir dan terus mengembangkan potensi yang ada dalam sumber daya itu sendiri. Sumber daya yang dipilih juga harus mengeluarkan kemampuannya dalam perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri, sehingga sesama saling menguntungkan baik perusahaan maupun sumber daya yang dipilih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara memilih sumber daya manusia dalam konteks kepemimpinan.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.